Saat aku sibuk berusaha menyelesaikan segala hal yang berkaitan untuk yudisium sarjana mudaku itu, aku terima surat Bening yang cukup mengejutkan. Dalam surat itu Bening bercerita bahwa Pak Denya yang juga calon mertuanya itu meninggal karena sakit, dan Bening dipaksakan menikah di depan jasad Pak Denya. Ya ampun, geramku sambil memegang kepalaku. Kenapa engkau berikan cobaan-cobaan bertepatan dengan saat aku tidak siap menerimanya? Kenapa? Gerutuku dalam hati. Tanpa aku sadari air mataku menetes satu persatu dan aku tidak bisa berpikir sama sekali. Gak tahu bagaimana aku harus menghadapi hari-hariku ke depan dengan kejadian ini. Dan semenjak hari itu aku menjadi pendiam. Hampir 3 bulan telah berlalu aku susah payah melewati hari-hariku. Hari terasa sangat panjang walaupun aku lewati dengan kuliah dan mengerjakan tugas, hingga suatu hari di mana aku memang benar-benar dalam kondisi yang sangat galau. Kiriman uang telat, tugas yang harus diselesaikan agar dapat ikut ujian juga cukup banyak. Di sisi lain aku sedang mengalami patah semangat karena Bening dipaksakan menikah. Ya Bening tidak lagi bisa mengelak untuk menolak perjodohannya, karena Bening diharuskan menikah dengan pilihan orang tuanya di depan jasad mertuanya. Ya, 3 bulan belakangan ini rasanya seperti melewati 3 tahun, bahkan lebih. Penderitaan amat terasa, inginnya bengong sendiri, diam, semangat beraktivitas lenyap secara mendadak. Hidup rasanya tidak bergairah. Tapi aku berusaha keras untuk bangkit. Aku sadari realita yang aku lewati memang harus terjadi. Aku sudah berusaha keras untuk mempertahankan, untuk mewujudkan, tapi apa daya segala usaha keras yang aku lakukan belum direstui oleh Yang Maha Kuasa. Hayo, bangkit John. Kamu bukan manusia lemah, kamu manusia kuat. Bangkit. Bangkit dan bangkitlah. Hadang masa depanmu, perlihatkan bahwa kamu mampu. Jerit hatiku. Ku tatap langit sembari berkata, semua yang ada padaku adalah titipanmu, termasuk juga masa depanku, nasibku, rezekiku, jodohku dan semuanya. Aku pasrahkan hidup, aku persembahkan usahaku dan engkaulah penentunya. Aku merenung, terlintas wajah ibuku yang sudah meninggal tersenyum, kemudian disusul wajah bapakku yang mengulurkan tangannya. Kini sudah hampir 6 bulan kejadian itu, kejadian di mana aku menerima surat terakhir dari Bening. Aku agak dapat mengendalikan diriku, walau masih ada sisa-sisa kelinglungan dan tidak adanya gairah untuk terus berjuang. Tapi aku masih selalu ingat wajah Bening dan janjiku untuk membuktikan bahwa aku bisa seperti Rudi yang sepupu dan sekarang sudah menjadi suami Bening. Sejak peristiwa 6 bulan lalu itu, aku tidak begitu memperhatikan diriku. Aku terlihat lusuh, rambut panjang seperti tidak terpelihara. Berpakaian seadanya tanpa memperhatikan penampilan. Di sisi lain untungnya aku masih komit terhadap tugas dan tanggung jawabku. Ya, biarlah era Bening berlalu, karena memang itulah kehendaknya. Tetapi aku rasanya masih punya hak untuk tetap menyimpan wajah, senyum Bening dan cerita di antara aku dan Bening dalam hatiku yang paling dalam. Keluhanku dalam hati. Aku berusaha menyimpan rapi dalam lubuk hati dan tidak ingin melupakan Bening. Biarlah Bening akan selalu kujadikan motivasi dalam mengejar segalanya untuk hidup dan masa depanku, seperti yang pernah kujanjikan pada Bening yang akan selamanya menyertaiku. Saat ini tiba waktunya aku harus menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan sebagian pelajaran di semester 6. Aku berada di perpustakaan fakultas saat itu untuk meminjam buku, di mana sebelumnya aku ke bagian pengajaran untuk mengambil ijazah sarjana mudaku. Aku sangat berharap dengan ijazah ini akan membantu hidupku lebih tenang, terutama dalam bidang keuangan agar aku bisa lebih tenang menapaki perkuliahan.
Ya, walaupun periode sifatnya pemasukan dari menyewakan ijazah untuk dipakai tender oleh perusahaan kontraktor yang membutuhkan, tapi pengaruhnya akan dapat dirasakan. Ransel hitam aku gendong saat memasuki ruangan perpustakaan, kemudian aku masukkan di bagian penyimpanan tas. Maklum aturan tidak membolehkan membawa tas masuk sampai di tempat penyimpanan buku-buku. Dengan langkah gontai seperti tidak bersemangat aku langkahkan kaki menuju rak-rak buku untuk memulai mencari buku yang aku perlukan. Aku cuma membawa buku kecil dan sebuah pulpen saat itu. Mengambil buku yang diperlukan kemudian mencari tempat untuk menulis. Aku tidak menyadari temanku Eko ada juga di perpustakaan. Kelihatannya Eko memperhatikanku dengan seksama. Aku lebih banyak bengong daripada menulisnya. Linglung barangkali, itulah istilah yang paling tepat untuk kondisiku saat ini. Temanku Eko melihat gejala-gejala ini. Eko adalah sohibku, teman belajar dan juga pesaingku untuk meraih nilai bagus di fakultas. Eko mendekatiku dan berkata, "Fen, ada apa kok lesu, lu suka kayak gitu? Tidak seperti biasanya, lu punya muka kayak kotak yang gak bercahaya." "Gue lagi banyak masalah bro, pacar dipaksa menikah, kiriman lagi telat udah beberapa kali ini dan juga gue belum bayar kos. Gue malu pulang ke indekosan, tugas kuliah kereta api juga belum selesai. Pusing gue." "Gitu aja lu pusing? Buat apa lu punya temen kayak gue? Minggu tenang ini gue mau pulang ke Jakarta and lu boleh pakai kamar gue untuk buat tugas dan lain sebagainya sesuka lu. Jika emang lu malu balik ke kos-kosan lu, oke?" Sambung Eko setelah mendengar keluhanku. "Oke, gue setuju dan akan gue jaga kerapian kamar lu," kataku sambil mengulirkan kepalan tangan untuk diadu dengan kepalan tangan Eko. Begitulah ceritanya sampai aku tinggal sementara di indekosan temanku Eko. Saat pertama kali aku menginjakan kaki di indekosan Eko memperkenalkan yang punya rumah kepadaku. Mbak Eni," panggilnya kepada pemilik rumah. Kemudian dari balik korden pintu muncul seorang wanita. Cantik, putih tinggi semampai. Aku melihat tanpa berkedip saat Eko memperkenalkanku kepada pemilik rumah. "Mbak, ini teman saya namanya Joni Wardana. Dia teman kuliah yang sementara akan menempati kamar saya selama saya pulang ke Jakarta. Boleh ya Mbak?" ucap Eko. "Oh, Mas Eko mau pulang toh? Emang libur?" Tanya Mbak Eni. "Ya Mbak, mumpung minggu tenang," kata Eko sambil melirikku. Aku mengulurkan tangan untuk bersalaman sambil menyebut namaku. Kemudian Mbak Eni meneruskan. "Boleh, kalau Mas Eko sudah mengizinkan. Tapi ya tempatnya kayak begini ini." Imbuhnya. Seterusnya Eko mengajakku masuk ke kamarnya yang persis berada di samping kamar makan dan dapur. Dihidupkannya tape recordernya dan dipilihnya lagu-lagu blues kesukaan kami berdua. Lagu blues atau bigis selalu kami putar saat belajar atau mengerjakan tugas bersama di tempat kosnya Eko sebelumnya. Kemudian, "Lu di sini boleh makan 2 kali yaitu pagi dan malam. Siang lu harus makan di luar. Kamar akan dirapihin oleh Big Inah atau Mbak Eni," kata Eko. "Oh, gitu ya. Ah biar gue aja yang bersihin kamar lu. Masak gua numpang kayak ondoro wae," kataku. Mbak Eni itu janda anak satu. Umurnya kira-kira mempersaja dengan kita-kita ini atau mungkin lebih tua dikit. Anaknya masih kecil, sekolah di playgroup. Kasihan dia ditinggal kawin lagi sama suaminya, dapat orang Jakarta yang kaya. Kata Mbak Eni, suaminya anak orang kaya yang sering urusan bisnis ke Jakarta. Suatu hari perusahaan suaminya itu hampir bangkrut. Kemudian ada orang yang bantu suaminya untuk bangkit lagi.
Yang bantu itu adalah mertua suaminya. Sekarang suaminya pegang perusahaan mertuanya. Kemudian Mbak Eni pulang ke orang tuanya yang hanya tinggal ibunya. Eko berhenti ngomong sembari ambil rokok di ransel kuliahnya. Mana ibunya Mbak Eni? Kok aku gak lihat, tanyaku. Ibunya udah gak ada setahun yang lalu. Sekarang Mbak Eni tinggal sama anaknya dan kalau siang ada seorang pembantu yang bernama Big Inah. Dia hidup dari kos-kosan ini, kata Eko menjelaskan. Oh, kasihan ya, cantik begitu ditinggal suaminya. Emang wanita Jakarta itu lebih cantik? Tanyaku. Wah, mana gue tahu. Gue juga berpikiran kayak lu Johan, tapi yang jelas gue tahu perempuan itu kaya bro. Jelas Eko. Aku cuma mantuk-mantuk mendengar uraian dan cerita Eko. Kemudian Eko ngomong lagi. Tapi lu jangan macam-macam kalau bisa. Gue udah tahu isi otak lu kalau udah lihat perempuan seperti Mbak Eni. Cantik dan seksi kan? Hehehe. Gue gak mungkin macam-macam kecuali gue duluan dimacem-macemi, sahutku. Demikianlah di hari pertama aku di indekosan Eko temanku. Eko teman kuliahku satu angkatan. Dulu waktu ospek dia pernah diganggu oleh senior, sering dihukum karena orangnya kecil dan kurus. Suatu hari di hari Jumat aku dan Eko sedang beristirahat karena teman yang lainnya sedang melakukan ibadah sembahyang Jumat. Tahu-tahu Eko dipanggil senior dan disuruh-suruh. Disinilah aku menolong Eko dengan membentak senior itu. Aku bilang sama senior itu, kalau masih kurang puas karena saya melindungi Eko saat yang lain bersembahyang Jumat, boleh dibawa kasus ini sampai kemanapun, dan jika masih kurang puas juga, saya siap mempertanggungjawabkan dimanapun dan kapanpun serta dalam bentuk apapun antara kita berdua. Ternyata peristiwa itu sangat melekat di hati Eko dan yang membawa aku dan Eko berteman sangat erat. Sampai-sampai aku numpang di tempat indekosnya. Sore itu aku menghantar Eko naik kereta api untuk pulang ke Jakarta. Selebihnya aku pulang ke kos untuk ambil baju dan peralatan gambar lainnya. Kemudian aku pamit pada tuan rumah indekosku untuk sementara mengerjakan tugas dulu di tempat kos teman. Jam 8 malam aku memasuki indekosan Eko. Aku melihat Mbak Eni dan anaknya belum tidur dan masih nonton TV di kamar tengah. Malam Mbak, maaf saya kemalaman datangnya, sapaku kepada Mbak Eni. Gak apa-apa Mas. Masih jam 8. Kalau Mas Joni mau makan sudah disiapkan sama Mbok Nah di meja makan. Saut Mbak Eni tanpa melihat ke arahku. Ya Mbak, nanti saja, kebetulan saya sudah makan, jawabku. Aku meninggalkan Mbak Eni dan anaknya sambil melirik dan kelihatannya Mbak Eni baru berani melihatku saat sedang berjalan menuju kamar. Aku membuka tas mengeluarkan baju dan buku-buku yang aku bawa dari indekosanku. Tanpa aku sadari anak kecil perempuan anak Mbak Eni berdiri di pintu. On temennya Om Eko ya? Celetuknya. Hei, gadis kecil, namanya siapa? Tanyaku. Lilit Tom. Jawab anak kecil manis itu. Kok namanya lucu, Lilit? Melilit gitu kayak ular? Tanyaku balik. Bukan. Nama aku Lilit, Om. Anak kecil itu mencoba untuk menegaskan. Oh, Om ngerti. Nama gadis kecil yang cantik ini pasti Ririt, benar kan? Dan sambil mengulurkan tanganku aku sebut namaku. Sini adik kecil, Om buatkan burung dari kertas ya. Sebagai hadiah udah memperkenalkan diri, kataku. Kemudian aku merobek buku untuk aku pakai kertasnya membuat origami burung. Si kecil Ririt memperhatikan sambil terdiam dan menumpukan dagu pada tangannya di meja belajar. Ririt sangat memperhatikan dan menikmati caraku melipat-lipat kertas dan beberapa menit kemudian sudah selesai.
Nah burungnya udah jadi, nanti digantung jadi atas tempat tidur Ririt, biar bisa jadi burung beneran. Dan sekarang bobok biar besok bisa bangun pagi untuk sekolah. Oke, kataku pada gadis kecil itu. Gadis kecil itu mengangguk sambil ancang-ancang mau berlari. Kemudian aku mendengar Ririt berteriak. Mama, coba lihat Ririt dibuatkan burung kertas sama Om Joni temennya Om Eko itu. Katanya disuruh digantung di atas tempat tidur Ririt biar bisa jadi burung beneran. Waduh, bagus sekali. Udah ucapin terima kasih belum dibuatkan burung kertas itu? Tanya Mbak Eni kepada anaknya. Anak yang baik pasti tidak lupa ucapin terima kasih. Sana ucapin terima kasih dulu sama Om Joni. Terdengar Mbak Eni menyambung ucapannya kepada anaknya. Beberapa saat kemudian gadis kecil itu muncul lagi di depan pintu. Dan, Terima kasih ya Om. Lilit sudah dibuatkan burung kertas. kata gadis kecil itu. Iya cantik, tos dulu dang sama Om. Pintaku dan Ririt pun menyambut tanganku sambil kemudian pergi mendekati ibunya.